Oke, ini adalah gambaran topologi yang terkoneksi jaringan enterprise dengan ISP. Topologi yang digunakan terbagi menjadi 3 area utama, yaitu RS mulia, vokasi, dan IPB. Ketiga area ini terhubung melalui 3 router ISP, yaitu border IPB, R Indosat, dan R Telkom, yang menggunakan kombinasi BGP dan NAT untuk memungkinkan komunikasi sesuai kebutuhan. Uh, untuk routing internal dan perbedaan konfigurasi di setiap area, di RS Mulia dan Vokasi, kita menggunakan static routing atau default route untuk mengarahkan traffic ke gateway utama. Sementara itu, di area IPB, kita menerapkan OSPF, Open Shortest Path First, untuk manajemen routing yang lebih dinamis. Untuk komunikasi antar area, kita menggunakan BGP di 3 router ISP, yaitu border IPB, R Indosat, dan R Telkom. Dengan BGP, setiap area dapat bertukar informasi routing secara efisien. Selain itu, kita juga menerapkan NAT, Network Address Translation, agar setiap area bisa mengakses internet dan layanan antar area tetap sesuai dengan arah komunikasi yang diinginkan. Untuk layanan SSH dan Telnet pada area IPB dan RS Mulia terdapat server tambahan, yaitu server SSA dan server Telnet. Server ini memungkinkan administrator jaringan untuk melakukan remote access dengan aman. Untuk keamanan, kita hanya mengizinkan akses SSH dan IPB dan Telnet dari RS Mulia dengan firewall rules yang membatasi akses dari luar area yang ditentukan. Konfigurasi ini memastikan bahwa hanya perangkat dalam area yang telah ditentukan yang bisa mengakses layanan tersebut. Selain itu, antara area IPB dan vokasi, eh, kita menerapkan VPN yang berbasis IPsec. Dengan VPN ini, kedua area dapat berkomunikasi menggunakan IP private, sehingga meningkatkan keamanan data yang dikirimkan. VPN ini dikonfigurasi dengan enkripsi AES 256 dan SSH A256 untuk memastikan komunikasi aman dan tidak dapat diakses oleh pihak luar. Adanya VPN ini, perangkat di area IPB sini dapat langsung mengakses sumber daya di area vokasi di sini. Seolah-olah berada dalam jaringan yang sama. Baik, pada kali ini saya akan melakukan pengujian VPN yang telah dikonfigurasi antara area PB dan area vokasi. VPN ini dibuat menggunakan MikroTik V7 dengan perangkat firewall IPB dan vokasi IPB sebagai endpointnya. Spesifikasi VPN yang digunakan dalam ujian praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu enkripsi AES 256, yang kedua Data Integrity SHA 256, yang ketiga DVA Element Group DH Group 14 MODP 2048, dan yang terakhir adalah Preset Key PS atau PSK Z3BR4. Sekarang mari kita cek konfigurasi VPN pada kedua mikrotik. Yang pertama,
konfigurasi VPN di firewall IPB. Kita akan mengecek apakah konfigurasi VPN sudah sesuai di perangkat firewall IPB. Kita bisa menggunakan beberapa perintah berikut di MikroTik v7. Untuk cek profil VPN, kita lakukan prom/ip/profile/print. Pada bagian ini kita harus memastikan bahwa algoritma enkripsi menggunakan AS256, S menggunakan SHA-256, dan DV-Hellman menggunakan grup 14 MODP 2048. Selanjutnya kita cek proposal VPN dengan memberikan komen /ip/proposal/print. Di sini kita bisa melihat apakah proposal IPsec merupakan enkripsi AS256 dan SHA-256 sesuai dengan konfigurasi yang diinginkan. Lalu yang ketiga, kita akan ngecek IRVPN dengan memberi komen cek /IP/sec/print. Bagian ini menunjukkan apakah router kita sudah sesuai melakukan inisialisasi koneksi ke PR dalam hal ini vokasi IPB. Pastikan bahwa statusnya adalah established atau active. Yang keempat itu cek policy VPN dengan memberikan komen /IP/IPsec policy print. Polisi menentukan subnet mana yang akan dikirim melalui VPN. Pastikan bahwa 192.168.1.0/24 untuk IPB dan 192.168.3.0/24 untuk vokasi sudah terdaftar di sini. Berikutnya kita akan cek konfigurasi pada vokasi IPB. Berikutnya, kita akan melakukan hal yang sama pada router vokasi IPB untuk memastikan bahwa konfigurasinya cocok dengan firewall IPB. Nah, yang pertama kita cek profil VPN di vokasi IPB dulu, yang memberikan komen yang sama seperti sebelumnya. Di sini sudah terlihat profil VPN-nya, lalu kita akan cek proposal VPN-nya yang kedua. Proposalnya juga sudah terdaftar seperti konfigurasi pada router sebelumnya. Lalu kita akan cek juga pada VR-nya. Di sini kita sudah memberikan nama vokasi firewall dengan IP address 172.1. Dan terakhir kita akan cek polisi VPN-nya dengan memberikan
Polisi juga sudah terdaftar pada firewall pada VPN di lokasi. Selanjutnya kita cek status koneksi VPN dengan memberikan prompt IP connection. Jika VPN berjalan dengan baik, kita akan melihat IP address pair yang sedang terhubung dan statusnya. Nah, berikutnya dengan mengecek cek instalasi security atau security association atau SA. Sini kita bisa lihat inskripsi dan algoritma yang digunakan saat ini apakah sudah sesuai dengan konfigurasi AS256 dan SAH256. Sekarang kita akan menguji apakah PC user vokasi bisa terhubung ke server SSH di IPB sebelum dan sesudah VPN diaktifkan. Yang pertama kita ping ke server SSH IPB dengan IP 172.1 17.3.6. Ya, jika VPN belum aktif, maka pinginnya akan gagal karena private tidak bisa diakses langsung dari luar area. Karena VPN-nya sudah aktif, kita bisa ping langsung dari IPB ke lokasi. Berikutnya, kita coba SSH ke server SSH IPB. Kita akan mencoba ping dengan IP 172.17.3.6. Ya, sama seperti sebelumnya, kita sudah mengaktifkan VPN area ini, jadi bisa langsung di-ping dari SSH ke server NSIPD. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan VPN dari uji koneksi. Sekarang kita akan mengaktifkan VPN dan mencoba kembali koneksi yang tadi gagal. Yang pertama, kita akan cek VPN apakah sudah aktif pada Nekrotik vokasi IPB. Kita akan cek terlebih dahulu jika VPN berjalan dengan baik, kita akan melihat IP pair yang terhubung dengan statusnya. Kita coba ping ke server SSH IPB lagi. Ya, jika VPN sudah aktif, ping ini seharusnya berjalan dengan karena jaringan vokasi sekarang bisa mengakses jaringan IPB melalui VPN. Selanjutnya, kita coba SSH lagi ke server SSH IPB dengan melakukan login langsung ke IP-nya. Sekarang login seharusnya sudah berhasil karena VPN telah memungkinkan akses ke IP private. Kita bisa masuk dengan password berikut.
Jika berhasil login, berarti VPN memungkinkan koneksi antar area dengan IP private. Dalam pengujian ini kita dapat menunjukkan bahwa record sebelumnya VPN aktif menunjukkan jalur melalui ISP, sedangkan setelah VPN aktif langsung ke tujuan. Yang kedua, dengan ping SSH ke server IPB gagal sebelum VPN aktif, tetapi berhasil setelah VPN diaktifkan. VPN ini memungkinkan komunikasi antar area dengan IP private tanpa melalui ISP. Konfigurasi yang akan dijelaskan berikutnya adalah BGP dan juga default routing serta OSPF, dan juga kita bakal ngetes IPB-nya ini sebagai non transit AS atau enggak sih. Oke, pertama kita BGP dulu ya. Jangan dari layanan deh. Kita mulai dari device-nya aja dulu. Kita mulai dari AirTelcom. AirTelcom kita netstat mintan dulu. Layanannya udah jalan atau belum? 2601, Zebra 2605 itu BGP. Kita mulai dari Zebra dulu kali ya. Telnet, no, dan masuk. Zebra, and show. Oke, di sini untuk ETH0 itu terhubung dengan apa ya? Kita lihat aja di sini. ETH0 dia terhubung ke border IPB. Dan satu itu terhubung ke R-Indosat. Dan ETH2 itu terhubung ke vokasi IPB. Itu internalnya dia. Mana tadi? Hmm, oh, gimana? Nah, Telkom. Itu, dan juga di sini saya menambahkan IP root yang berarti default routing gitu. Default routing ke internalnya sendiri. Itu ada di vokasi IPB. Jadi IP root 0000 ya pokoknya all address itu masuk ke default gateway 163.010. Itu tuh si gateway-nya pokoknya IP si vokasi IPB micro TV 7-nya. Dan juga itu nambahin network yang digunakan di end device-nya si 163. Ini itu berarti itu oh itu IP publiknya si internal vokasi IPB. Itu tuh si PC di atas. Oke. Salah. Mana ya? Kita IP root. Show IP root. Nah, di sini udah kelihatan ya. Itu ada beberapa kode. Itu mulai dari BGP ya udah ada dari 150 30 0 04 064, terus juga itu ada 200 itu IP publiknya si IPB, dan yang paling penting itu ada static root yang mengarahkan ke internalnya tadi. Itu default routing. Jadi dan default routing ini kan kita apply-nya ke R-Indosat sama R-Telkom ini. Tetapi nanti di IPB atau border IPB itu tuh kita pakainya OSPF. Yang mana harusnya harusnya ya nggak ada static root, tetapi adanya OSPF. Kodenya O itu ya. Oke, kita boleh exit deh. Kita langsung ke BGP-nya aja. BGPD. And show run. Nah, di sini untuk routernya Telkom itu router BGP 7713 dan networknya ini ada tiga sebenarnya. Ada empat. Tiganya itu networknya si neighbor dan juga satunya itu 160.3064. Itu tuh networknya networknya end device public atau PC user vokasi yang public tapi ya. Kalau internalnya kan 192 dan 168 tuh ya. Dan IPv6-nya tuh juga udah ada. Kita boleh ke show IP BGP-nya. Oh, di sini udah terlihat ya, BGP-nya dia udah banyak sekali. Dan setiap network itu udah dipilih ke next hop yang memang terbaik. Bisa dilihat di sini, kita ambil contoh dari mana ya? Yang ini nih, IP publiknya IPB 200.200.30 itu tuh berarti server SSH kalau nggak salah ya. Ya, itu network SSH itu. Itu dipilihnya tuh yang 163.02 karena berdasarkan jalurnya ya, itu akan path-nya dia path yang terpendek ya. Path-nya dia hanya 17553. Dia nggak ngelewatin
17451 itu R Telkom dia, R Telkom. R Indosat dia nggak ngelewatin, jadi langsung aja. Oke, summary-nya boleh. Nah, di sini berarti neighbor-nya ini ada yang nggak usah dipakai nih. Neighbor-nya 160 3010 itu kan state-nya aktif, berarti kalau active itu standby dia, nggak terhubung. Tetapi yang penting itu neighbor yang 130, 160 302 dan 160 306 itu udah aktif selama 12 menit sama 9 menit. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke Indosat. Dan Indosat kalau nggak salah ya, itu nggak terlalu banyak beda ya. Clearkan dulu. Netstart Mintan, nggak ada yang terlalu beda. Karena dia default routing juga. 2601, 2605. Boleh. Ini nggak usah terlalu lama ya. Nah, show aja langsung. Show. Ya, dia ada 3 interface yang mengarah 2 ke router ISP lainnya dan satunya ke internalnya. IP forwarding yang pasti itu. Terus juga IP root kita lihat. Show IP root. Ya sama, dia juga masih default routing. Itu juga dan BGP-nya udah mulai ada nih. Dia udah ada BGP ke internal lagi. Pabriknya IPB dan juga ini ke pabriknya si R Telkom. Oke, kita boleh ke BGP-nya. BGP ini dan show sini ya sama. Dia ada 3 network yang mengarah ke neighbor-nya dan 1 network yang mengarah ke network pabriknya si internal si Indosat. Itu internalnya berapa ya pabriknya? 150 300. Ya, 3064. Ya, gitu. Yang /26. Ya, remote AS ya oke. Nah, show IP BGP. Sama dia juga BGP-nya udah punya jalannya masing-masing dan dipilih dengan path yang terpendek. Sebenarnya. Nah, ini yang benar efektif nih. Karena dia nggak ada yang aktif dan neighbor-nya sesuai. Itu neighbor-nya antara router ISP yang lain. 150 302 seingat saya itu dia dari Indosat ke IPB. 160 305 itu Indosat ke si Telkom. Nah, yang berbeda, cukup berbeda itu ada di border IPB. Karena di border IPB ini dia menggunakan OSPF, bukan default routing untuk routing internalnya. Sehingga kalau kita Netstat Mintan nih harusnya udah ada layanan OSPF. Kemana 2604, 2606 untuk OSPF physics-nya. Coba ya, Netstat Mintan. Oke, benar. 2601 Zebra, 2604 itu OSPF, 2605 itu BGP, 2606 itu OSPF IPv6. Kita boleh ke IP Zebra dulu. Show. Oh, Zebra. And show. Nah, di sini ya standar lah ya. Itu berarti, ini ETH0-nya ini mengarah ke router ISP lain, ETH1 ISP lain, tapi ETH2 itu seingat saya itu internal si PBS. Ya, show IP root. Nah, di sini nih penentuan. Kalau tadi kan masih ada statik tuh. Harusnya di sini kita menemukan kode OSPF. Oh, tanpa ada statik. Kita lihat. Oh, ada satu OSPF yang ini ya. Tidak kepilih. Oke, 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 oke. Nah, tapi yang bawah tuh udah bisa tuh ya. OSPF-nya udah bisa. Bentar, kita cek dulu. Oh, udah aman. Aman. Oke. Kalau begitu kita boleh ke 2604 ya. Ini seingat saya tidak ada banyak konfigurasi yang dilakukan ya. Karena dia cuma nambahin router OSPF, ID-nya berapa, network berapa sih. Tapi nanti banyak di config-nya itu di firewall. Baik, juga. 2606 nggak usah lah ya, karena kita kebanyakan sama sih. Cuman router ID dan network. BGP-nya nih, BGPD. Salah, BGPD. Oke, di sini ada perbedaan juga nih. Karena tadi ada ketentuan di mana si IPB ini
nggak boleh jadi transit AS. Yang mana secara implementasinya, ketika kita menggunakan dari router Telkom nih, mau nge-ping ke si Indosat, walaupun sebenarnya bisa langsung lurus gitu ya, tapi kita nanti bakal coba nih kalau lewat IPB, bisa nggak nih? Harusnya nggak bisa, karena kita udah ngeblok dari prefix list no transit out di bawah nih. Nah, IP prefix list no transit sequence 5 deny 153.00/30 dan juga mendeny 163.00. 153.00 itu ke Indosat seingat saya. 163.00 itu ke Telkom. Tetapi permit dari luar ke dalam. Oke. Nah, untuk apa ya? Show di BGP. Boleh nih. BGP-nya juga sama sih. Kurang lebih sama lah ya. Summary-nya juga. Summary-nya benar. Ya, benar. Oke, untuk pengujiannya kita boleh dari kayaknya kalau untuk BGP-nya nanti dilakukan sama teman saya aja. Tapi saya mau nyoba nih dari Indosat ke Telkom melalui border IPB dengan yang langsung. Apakah kalau tanpa non transit AS nih, kalau IPB bisa jadi transit AS, dua-duanya bisa. Pingnya IP-nya berapa nih? 163.01. Boleh. Indosat. Exit. Ping. Melewati interface ETH berapa ya? ETH 1. ETH 1 berarti lewat IPB ya. ETH 1. 160. Ya benar 160. 93. 5. Oh my god. 301. Ah, nggak bisa nih. Dia nggak bisa ya. Kalau lewat ETH 1 dia nggak bisa. Kalau kita coba lewat ETH 0, yang berarti langsung, wah bisa. Yang mana berarti ini eh, IPB itu nggak bisa sebagai transit AS. Kita coba balikin lagi dari RTelkom deh ke Indosat. Kita bakal ping ke IP 150.301. Oke. 150.301 lewati ETH 0 itu berarti IPB dan ETH 1 langsung ke Indosat. Ya, boleh, boleh, boleh. Kita coba. Telkom. Exit dulu ya. Exit ping lewat interface. Kita coba langsung dulu ya. Jadi harusnya bisa nih kalau dikasih. Ya 01. Nah, bisa ya. Kalau lewat ETH 1 dia bisa. Karena nggak lewat IPB. Coba kita lewatin IPB. Lewatin IPB. Waduh, nggak bisa ini. Yang berarti IPB ini benar. Udah dikonfigurasi sebagai non-transit AS. Jadi, routing yang lewat itu nggak memperbolehkan untuk melewati IPB. Tetapi kalau ke IPB kayaknya bisa deh. Kalau kita ping ke IPB. 200, 200, 32. Nah, kalau ke IPB-nya bisa. Tetapi kalau ngelewatin ya nggak bisa. Coba satu lagi deh. Nah, nah, iya benar. Oke. Itulah untuk BGP, konfigurasi BGP dan juga non-transit AS. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bara. Jadi kali ini saya akan menguji koneksi yang telah terbangun antara tiga area, yaitu RS Mulia, Vokasi, dan PB. Seperti yang telah dikonfigurasi sebelumnya, masing-masing area menggunakan jenis routing yang berbeda. Yang pertama yaitu RS Mulia dan Vokasi menggunakan static routing. Yang kedua itu IPB menggunakan OSPF sebagai routing dinamis. Dan yang ketiga yaitu ISP, di sini menggunakan tiga, yaitu border IPB, Air Indosat, dan Air Telkomsel, menggunakan BGP untuk komunikasi antar areanya. Di sini saya akan mencoba pengujian di user IPB ke user vokasi. Di sini saya menggunakan ping 160.3.0.66. Di sini
pingnya berhasil dan saya mencoba untuk rekrutnya ke ping yang sama, ke IP yang sama. Di sini juga rekrutnya berhasil. Yang pertama dia pergi ke 172.17.3.129. Yang kedua dia pergi ke IP 172.17.3.2. Dan yang ketiga dia juga sudah berhasil masuk ke root IP-nya di 160.3.0.66. Terus kita melakukan tes lagi dari PC vokasi ke PC RS Mulia. Di sini kita ping 150.3.0.66. Di sini pingnya berhasil, lalu kita rekrut juga ke ping yang sama lagi. 150.3.0.66. Kita enter. Di sini dia masuk IP yang pertama, dia masuk ke 192.68.3.65. Dan di sini dia juga masuk ke IP root yaitu 160.3.0.9 dan 160.3.0.6 dan IP rootnya 150.3.0.66. Lalu kita melakukan pengujian lagi dari PC RS Mulia ke server Telnet. Pertama kita ping ke IP 200.201.3.3. Di sini berhasil melakukan ping ke 201.3.3 dan kita lakukan rekrut IP yang sama 200.201.3.3. Di sini dia sudah berhasil juga dengan 5 jalur untuk rekrutnya. Koneksi antara IPB dan vokasi berjalan melalui BGP dengan jalur yang sesuai, dan koneksi antara vokasi dan RS Mulia juga berjalan sesuai dengan root BGP yang dikonfigurasi melalui ESP, serta koneksi antara RS Mulia dan server Telnet IPB berjalan langsung melalui border IPB tanpa masalah. Rekrut membantu kita untuk memahami bagaimana paket berpindah dari satu jaringan ke jaringan lain. Jika terjadi kendala, kita bisa menggunakan hasil rekrut untuk mengetahui di mana letak masalah, misalnya dari delay tinggi atau paket yang tidak sesuai dengan tujuan. Oke, dalam video ini saya akan melakukan pengujian SSH dan Telnet antara area IPB dan RS Mulia. Sebelum pengujian koneksi, kita melakukan pengecekan konfigurasi NAT dan port forwarding pada RS Mulia, lalu melakukan SSH dan Telnet untuk memastikan bahwa komunikasi antar area dapat berjalan dengan baik. Sebelum melakukan SSH dan Telnet, kita memastikan bahwa NAT sudah dikonfigurasi dengan benar di RS Mulia untuk kemungkinan akses dari luar, yaitu dengan
IP file. Oke. Dari sini, dari hasil ini kita bisa melihat apakah ada aturan port forwarding yang kemungkinan koneksi dari IP publik ke IP privat ke dalam jaringan. Eh, Port forwarding digunakan untuk meneruskan paket dari IP publik ke IP privat di dalam jaringan. Contohnya, itu perintah ini memungkinkan koneksi SSH ke IP 105.105.3.0.68 diteruskan ke 192.168.1.2, yaitu server SSH di jaringan internal. Selanjutnya, sekarang kita akan menguji apakah PC user di RS Mulia masih bisa melakukan SSH ke server SSH di IPB dengan IP public 200.200.3.2. Melakukan pengujian apakah PC user di RS Mulia bisa melakukan SSH ke server SSH di IPB dengan IP public 200.200.3.2. Oke. Selanjutnya, sudah berhasil ya ini. Selanjutnya kita melakukan penampilan IP privat. Berikut adalah IP privatnya. Setelah kita melakukan uji PC RS Mulia, selanjutnya kita menguji apakah koneksi telnet dari PC user Mulia ke telnet IPB dengan IP public 200.201.3.3. Berikut adalah IP privatnya.
Setelah kita melakukan uji PC RS Mulia, selanjutnya kita menguji apakah koneksi telnet dari PC user Mulia ke telnet IPB dengan IP public 200.201.3.3. Berikut adalah IP privatnya. Setelah kita melakukan uji PC RS Mulia, selanjutnya kita menguji apakah koneksi telnet dari PC user Mulia ke telnet IPB dengan IP public 200.201.3.3. Berikut adalah IP privatnya. Setelah kita melakukan uji PC baik, selanjutnya kita akan menguji apakah PC user di IPB bisa melakukan koneksi ke server SSH dan telnet di RS Mulia yang ber-IP kan 150.3.0.68. Jika sudah berhasil, berarti NAT pada RS Mulia sudah berfungsi dengan baik untuk SSH. Selanjutnya kita menguji telnet ke server telnet RS Mulia dengan IP baik. Jika benar berarti kita dari telnet IPB ke RS Mulia juga sudah berjalan dengan baik. Dari pengujian ini kita bisa menyimpulkan bahwa NAT dan port forwarding di RS Mulia telah dikonfigurasi dengan benar, sehingga kemungkinan koneksi SSH dan telnet dari luar jaringan sudah bisa dan PC user Mulia dapat melakukan SSH dan telnet ke server di IPB melalui IP public. Selanjutnya, PC user IPB juga bisa dapat melakukan SSH dan telnet ke server di RS Mulia melalui IP public. Kesimpulannya, dalam topologi ini, kita mengimplementasikan berbagai metode routing seperti static routing, OSPF, BGP, serta menerapkan NAT untuk kontrol komunikasi antar area. Selain itu, layanan SSH dan Telnet ditambahkan untuk memungkinkan remote akses yang aman dan VPN antar IPB dan lokasi. Dan lokasi ini memastikan koneksi terinskripsi dengan menggunakan IP private. Demikian penjelasan dari saya mengenai konfigurasi jaringan pada UFRAC Tech One ini. Ya, terima kasih.